Nah, ini akan tersimpan otomatis. Kemudian masukkan lagi, klik sembarang. Nah, kamu sudah melakukan absen. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat video, di mana video ini berdasarkan pertanyaan dari teman saya, di mana pada kolom komentar ada yang menanyakan bagaimana cara mengatasi supaya siswa tidak mengetap kartunya 2 kali. Jawabannya langsung kita saksikan di video kali ini. Langsung saja ke bagian tutorialnya, di mana pada kolom ID ini ada dua fungsi yang berbeda. Yang pertama, kita akan membacakan database yang sudah terdaftar di bagian database-nya, di bagian ini ya, di bagian data siswa. Kemudian yang kedua, kita membatasi jika ada siswa yang absen dalam hari yang sama atau tanggal yang sama, itu tidak bisa melakukan absen 2 kali. Nah, cara mengaturnya di bagian ini, di bagian ID ya, di bagian ID. Namun di bagian keterangan itu ada dua keterangan. Yang pertama adalah hadir dan yang kedua adalah pulang. Artinya ketika ini di bagian keterangan ya, sebetulnya kemarin sudah kita bahas di video kemarin, dia sebutnya bahwasanya ketika ada siswa yang absen pada jam 6 sampai di bawah jam 8, maka itu terbaca hadir tepat waktu. Kemudian di atas jam 8 sampai jam 9 itu sudah masuk kategori terlambat, dan jika absen pada jam di atas 9 maka itu sudah terbaca pulang. Nah, artinya di sini ada dua kategori yang paling penting antara hadir dan pulang. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai acuannya. Nah, langsung kepada ID-nya. Di bagian ID, kita pertama memasukkan atau mengambil data dari data siswa. Karena apa? Karena jika ini masih belum disetting, maka seluruh data, walaupun data itu tidak terdaftar di bagian data siswa, itu akan tersimpan juga ya. Contoh, ini kita simpan, nah itu masuk. Kemudian saya tulis lagi data yang tidak ada di bagian data siswa. Ini saya tulis menggunakan ID yang bebas ya, artinya tidak terdaftar. Saya simpan, maka ini akan masuk juga. Namun setelah kita cek di bagian absen siswa, nah di sini tidak akan muncul nama, kemudian kelas dan data-datanya. Nah, saya hapus dulu di bagian ini biar teman-teman bisa mudah memahaminya. Di sini sekarang datanya kosong. Nah, supaya tidak ada data, artinya tidak bebas data yang masuk, maka kita membatasi di bagian ID-nya. Kita masuk ke data valid if, data validity, dan di sini perlu kita menuliskan sebuah rumus. Mungkin seperti ini ya. Dulu kita simpan, kemudian simpan. Nah, sekarang coba kita memasukkan nomor yang bebas, artinya nomor yang tidak ada dalam data siswanya. Maka di sini akan ada notifikasi
valid ya. Nah, sekarang kita coba rubah di bagian value errornya, artinya data tidak ditemukan seperti ini. Nah, sehingga di bagian ini sudah berubah ya. Kita coba tulis lagi, data tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Kemudian karena di sini fungsinya ada dua, yang kedua adalah membatasi jika ada siswa yang absen dalam hari yang sama itu akan tertolak ya. Maka perlu menambahkan sebuah fungsi lagi di bagian valid if lagi. Nah, karena ini menggunakan dua fungsi yang berbeda, maka perlu di sini menambahkan satu rumus n blank, kemudian di sini plus tanda koma ya. Kemudian kondisi yang kedua is blank. Kita enter dulu biar lebih rapi ya. Ini fungsi yang kedua is blank, kemudian kita filter. Kita filter pada data absen siswa. Kita filter pada data absen siswa, kemudian tulis lagi n, lalu kita enter pada kolom ID sama dengan disuruh titik pada kolom ID lagi, lalu kita mengacu berdasarkan pada kolom tanggal, karena intinya tidak boleh pada tanggal yang sama itu ada dua absen yang masuk ya, dua absen dengan ID yang sama masuk, sama dengan today, lalu kita koma, lalu kita berdasarkan pada kolom keterangan sama dengan disuruh titik keterangan. Kemudian ini tambah satu kurung lagi, kemudian done. Lalu kita coba tulis nomor yang bebas dulu, data tidak ditemukan. Kemudian kita mengambil data yang ada, kita coba mengambil data yang ada, lalu kita pastikan ke sini. Nah, ini sudah bisa disimpan ya kalau misalkan mengambil data yang ada, dan di sini keterangannya pulang. Kita coba simpan. Nah, kemudian kita absen lagi. Nah, ini masih terbaca ya, kita masih bisa absen 2 kali. Kita
kita coba simpan. Nah ini berarti di bagian ini kalau misalkan seperti itu masih bisa tersimpan, maka di bagian ini ada kesalahan. Kita coba cek lagi. Oh ya, di bagian ini ada kurang ya, kurang koma. Ini kondisi yang kedua sudah terbaca, kemudian yang ini kondisi yang ketiga. Nah yang kedua kita simpan coba, kemudian simpan lagi. Nah, sekarang kita coba masukkan data yang sama. Nah data juga tidak ditemukan. Ini pesan errornya masih tetap sama ya, antara data tidak ditemukan dengan absen 2 kali masih pesan errornya sama. Nah sekarang kita men-setting di bagian pesan error ini supaya apa? Supaya admin itu tahu bahwasanya data itu tidak terbaca atau tidak ditemukan dengan siswa yang absen sudah 2 kali atau dengan siswa yang sudah pernah mengabsen dengan hari yang sama. Nah sekarang kita setting di bagian ini, di bagian validity ini kita tambah, kita rubah ya, kita rubah. Caranya kita ini copy biar tidak terlalu lama, kita Ctrl A saja, copy, kemudian pastekan ke bagian ini. Namun yang perlu kita rubah di bagian ini, yaitu kita rubah menjadi if, terus yang ini is not blank ini kita rubah menjadi is blank. Nah, is blank, lalu lookupnya tetap betul. Nah bagian ini is blank ini sudah selesai ya, di bagian rumus yang pertama. Sekarang kita masukkan pesan errornya. Pesan errornya adalah nih di bagian video terusnya. Yang pertama, data tidak tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Kemudian kita koma, yaitu menggunakan kondisi yang kedua. Nah yang ini juga perlu kita ganti menjadi if ya. If kemudian kita tambah di bagian ini not, lalu di bagian ini kita tambah is blank. Nah, di bagian is blank lalu ke oh ya salah, kita coba kembali lagi, salah ya. Nah ini untuk kondisi yang pertama sudah. Kemudian di bagian ini kita tuliskan lagi if, kemudian is blank sudah. Oh salah, if kemudian ini dirubah menjadi not, kemudian ya di sini pakai is blank. Is blank lalu filter.
kemudian absen ini sudah betul, kemudian ini betul, ini sudah betul. Lalu di bagian ini sudah betul, baru di bagian ini kita tuliskan pesan errornya. Pesan error yang kedua adalah kamu sudah melakukan absen. Ini perlu dikasih tanda petik, kemudian ini juga. Lalu kita tutup dengan koma dan tutup dengan tanda tutup kurung. Ini masih salah, coba kita cek lagi. Oh ya, ini perlu kita tambah ya, karena di sini pakai not, maka di sini di bagian setelah koma seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini betul. Kita simpan. Nah, sekarang kita mencobanya. Kita masukkan nomor yang tidak ada di bagian database, data tidak ditemukan. Kemudian saya coba menggunakan satu RFID lagi yang masih belum masuk ke bagian ini ya, atas nama Hasanuddin. Kita coba paskan ke bagian ini. Nah, ini atas nama Wildan dengan absen pulang. Nah, ini terkirim. Kemudian coba lagi absen pulang di hari Senin atau hari yang sama, bulan yang sama, tanggal yang sama, kemudian keterangan yang sama. Nah, kamu sudah melakukan absen. Nah, seperti itu ya, sehingga tidak bisa menyimpannya. Ini tidak bisa menyimpan. Nah, sekarang kita supaya ini menjadi auto save dengan auto reopen, maka di bagian show-nya kita unchecklist semuanya, sehingga hanya tersisa di bagian ID saja. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita coba masukkan data. Ini tidak ditemukan. Kemudian kita masukkan data yang beda. Di bagian ini atas nama Joni. Ini contoh ya. Nah, ini akan tersimpan otomatis. Kemudian masukkan lagi, klik sembarang. Nah, kamu sudah melakukan absen. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang membatasi absen 2 kali dalam 1 hari. Jika ada pertanyaan, silakan komentar pada kolom komentar. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.